Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya Kang Wahid di tim Alam Lelembut Alien ya teman-teman. Iya. Pada malam hari ini saya melakukan penelusuran ya teman-teman. Iya. Saya akan menjawab sebuah komentar dari teman-teman kita yang ngikutin channel kita ya teman-teman. Ini komentar yang masuk, istilahnya pengen tanya langsung ya teman-teman. Iya. Ini akan istilahnya akan saya jawab ya teman-teman pada malam hari ini ya. Langsung saja ya Mas Rehan, apa komentarnya ya? Ya, jadi begini Mas Wahid. Jadi banyak teman-teman yang menanyakan caranya mengunci penampakan dan melepaskan. Itu tolong dijelaskan. Oke ya teman-teman. Jadi cara untuk mengunci penampakan dan melepas penampakan ya teman-teman. Ya. Jadi biasanya kalau saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri itu ya teman-teman, ini akan saya jelaskan nanti ya. Sebenarnya kalau mengunci penampakan itu ya teman-teman, itu doanya itu ada doanya ya teman-teman. Itu doanya istilahnya macam-macam ya. Pakai surat Yasin bisa ya teman-teman. Pakai ayat kursi juga bisa ya teman-teman. Dan surat-surat yang lainnya ya teman-teman. Tapi kalau saya pribadi ya teman-teman, saya yang sering dipakai, yang sering saya pakai ya teman-teman. Jadi saya kalau ada penampakan ya, misalnya kita melakukan penelusuran ya, saya udah dapat penampakan misalnya ya, ini kan mau kita deketin ya teman-teman. Jadi saya kunci dulu ya teman-teman. Jadi kalau untuk mengunci, kalau saya pribadi itu menggunakan surat Al-Isra ya teman-teman. Itu ayat 50 ya teman-teman. Dan disambung, dilanjut ya, disambung dengan surat Al-Furqan ya teman-teman, ayat 23 ya. Al-Furqan. Iya benar ya. Itu bacanya sekali apa berapa kali Kang? Itu langsung aja sekali ya teman-teman ya. Langsung istilahnya surat Al-Isra ayat 50 disambung surat Al-Furqan ya teman-teman, ayat tahan 23. napas. Tahan napas apa enggak Kang? Enggak usah teman-teman. Enggak usah. Jadi biasa aja lah. Iya. Terus yang kedua ya teman-teman, kalau kita udah ngeliat jelas, istilahnya kita udah jelas lah ya, udah cukup, itu lepas ya, langsung dilepas ya teman-teman. Soalnya kalau penampakan kayak gitu, kalau saya pribadi ya teman-teman, itu paling lama kalau saya kunci itu 10 menit teman-teman. Jadi enggak sampai 20 menit, 30 menit, saya kasihan ya teman-teman. Dari hati kecil saya itu enggak tega ya teman-teman. Jadi maksimal lah paling 10 menit. 8 menit, 5 menit ya teman-teman, tergantung istilahnya rasa penasaran sayanya ya gimana. Kalau belum jelas ya saya deketin lagi ya. Tergantung kebutuhan lah ya. Iya benar. Tapi hati-hati ya teman-teman. Bukan berarti istilahnya makhluk halus itu, penampakan itu ya, kalau sudah kita kunci ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman. Jadi ada satu lagi yang belum saya sampaikan ya. Ini biasanya ya teman-teman, kalau kita udah kunci ya, dia emang nggak gerak ya teman-teman. Cuma paling ya geleng-geleng lah ya. Cuma geleng-geleng, tapi dia bisa meludah teman-teman. Itu hati-hati ya. Soalnya dia kalau meludah, kalau kena kulit kita ya, ini tangan kita, misalnya tangan atau muka kita itu panas banget ya teman-teman. Itu jangan sampai istilahnya itu kita kena ludahan mereka ya teman-teman. Tapi yang meludah mungkin itu yang energinya besar ya Kang? Iya betul ya teman-teman. Itu biasanya itu sosok pocong ya teman-teman. Itu biasanya tuh sering banget meludah ya. Itu kalau misalnya kena di sini, saya pernah ya teman-teman, itu kena di sini tuh panas banget. Istilahnya rasanya tuh panas, dan itu kalau bisa ya, kalau bawa air tuh langsung siram aja ya teman-teman. Tapi bisa sembuh, bisa sembuh ya, insya Allah bisa sembuh ya. Tapi itu tergantung kitanya ya teman-teman. Ada yang lama, ada yang sebentar ya, tergantung diri kita masing-masing ya teman-teman. Tapi apa semua penampakan itu bisa dikunci Kang? Kalau semua penampakan bisa dikunci itu sebenarnya kalau saya pribadi ya teman-teman, itu nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Jadi kalau ada sosok energinya yang besar, susah. Itu susah banget ya teman-teman. Malah kita yang justru terpental ya teman-teman. Jadi kalau sosoknya istilahnya yang sudah tinggi ya teman-teman, istilahnya energinya besar, kalau kita kunci dia tuh susah. Istilahnya kalau saya pribadi itu belum bisa ya teman-teman. Saya terus terang aja belum bisa, dan malah saya yang mental ya teman-teman. Itu kalau sosok kayak gitu tuh, makhluk halus itu bermacam-macam ya, berlevel-level lah ya. Nah, saya menjelaskan lagi ya teman-teman. Jadi kalau penampakan itu ya, istilahnya makhluk halus ya, itu sebenarnya kalau masuk ke dunia kita ya,
ke alam manusia ya teman-teman. Itu sebenarnya kalau makhluk halus seperti itu tuh kena, istilahnya tuh kena hukum ya teman-teman. Jadi dia tuh dari yang lebih atasnya lagi itu dia kena sanksi lah, Sanksi, kayak gitu. Iya. kena hukuman lah ya. Kena hukuman sama aja kalau diibaratkan kita ya, Manusia. diibaratkan kita, kalau kita kan manusia ya teman-teman, kita masuk ke air ya teman-teman, sekuat-kuatnya kita kalau di air nggak ada apa-apanya ya teman-teman ya. Jadi kayak gitulah. Jadi paling menguncinya itu cuma maksimal 10 menit aja ya teman-teman. Soalnya ya kasihan lah ya. Nah, enggak gini Mas Wahid. Jadi untuk caranya mengunci dan melepasnya itu apa harus kita mengamalkan itu harus berpuasa dulu atau bagaimana? Jadi begini ya teman-teman. Ya. Kalau sebenarnya untuk ngelakuin hal seperti itu ya, itu sebenarnya nggak semua orang itu bisa ya teman-teman. Iya. Jadi istilahnya tuh lebih bagusnya dulu istilahnya berpuasa dulu ya teman-teman. Jadi mensucikan diri kita lah. Istilahnya kalau di secara gambaran itu kalau kita mau sholat itu kita wudhu dulu ya teman-teman. Jadi biar bersih lah. Lebih bagus berpuasa, itu akan istilahnya tuh kepercaya rasa diri kita itu semakin kuat ya teman-teman. Berarti perlu ritual juga ya Kang? Iya benar ya teman-teman. Dan satu lagi ya teman-teman, kalau kita ngadepin penampakan ya teman-teman, ini kalau saya pribadi ya, jadi kalau saya dari rumah, ini kan saya mau ekspor ya, sama tim kita, teman-teman kita ya, kita mau ekspor, jadi saya siapin tenaga dulu ya teman-teman. Jadi perut saya ini nggak pernah kosong, saya makan dulu, ngemil, karena saya ngerokok dulu ya teman-teman, ngopi dulu. Jadi kalau kita kenyang, itu energi kita tuh sebenarnya full ya teman-teman. Jadi rasa takut kita itu berkurang ya. Tapi kalau kita lapar, kalau kita ngadepin sosok kayak gitu kan kadang ada yang serem, ada yang nakutin dan macam-macam sosoknya ya. Itu kalau kita ngedrop, kita yang kena, fisiknya lemah ya. Iya benar, soalnya perut kita kosong, kita ngeliat kayak gitu, jantung kita kan debar-debar ya teman-teman. Kita kaget banget, takut banget. Kalau biasanya tuh kalau yang nggak kuat itu bisa, istilahnya bisa sakit ya teman-teman. Bisa sakit, kadang bisa mual-mual, kepala bisa pusing ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Dan untuk ya teman-teman, ini untuk melepas penampakan ya teman-teman. Jadi kalau kita udah istilahnya udah cukup puas lihatnya ya, udah jelas, nah kita lepas aja ya teman-teman ya. Kita lepas dengan menggunakan surat ya, ini dengan menggunakan surat Anas ya teman-teman. Jika istilahnya itu kan kepanjangan kalau surat Anas ya teman-teman, kita bisa menggunakan sholawat Nabi ya teman-teman. Jadi cuma kayak gitulah, pengalaman saya itu cuma kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi ya, istilahnya tuh ayat-ayatnya masih banyak, istilahnya surat-suratan masih bisa dipakai ya. Tapi yang sering saya pakai cuma itu ya teman-teman ya. Ya cuma itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Semoga bermanfaat lah. Amin. Semoga bisa, istilahnya kalau belum tahu caranya bisa dicoba ya teman-teman ya. Kayak gitu aja ya teman-teman. Salam dari saya, tim Alam Lembut Alien ya teman-teman. Semoga istilahnya doakan channel kita ya teman-teman supaya makin berkembang aja lah ya. Amin amin ya. Cuma kayak gitu ya teman-teman ya. Saya akan akhiri aja ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.